Bapak Ibu masih ingat ya film apa dulu kita film Bunyiran. Bukan mengenai Oga, tapi Oga di sini OGHA itu mengenai banjir. Jakarta sudah jarang banjir ya? Iya. Terakhir ini di mana banjir? Boleh ya. Terima kasih ya. Saya agak memang rada sesak ini. Agak sesak. Banjir terakhir ini di mana? Ada yang tahu? Kalimantan. Ya. Saya juga dengar anak saya baru-baru ini ada banjir di Tangerang nih. Tapi tepatnya saya kurang tahu. Ya. Tapi katanya nggak parah sih. Jakarta mah sudah aman ya. Jauh dari banjir ya. Itu berbahaya. Nah yang berbahaya itu kalau banjir kan banjir yang biasa kita temukan di Jakarta dulu itu berbahaya juga. Ya. Tapi nggak sebahaya obat banjir yang akan dibahas. Kalau banjir fisik yang kita alami biasanya mengalami kerugian nggak? Yang pernah mengalami banjir mana? Pernah mengalami banjir dulu? Hanya satu ibu? Hah? Banyak? Oh, ada minggu gitu deh. Saya dulu pernah ya, waktu tahun itu, udah lama sekali. Mungkin 2000. Itu di mana saya tinggal di Grogol sampai Semarang. Kalau itu ya, seleher ya, Grogol ya, mungkin tahun 2000 sekitar itu sudah lama sekali. Tentu saja mengalami banyak kerugian dengan alat-alat, misalnya mesin cuci, kulkas yang elektronik terendam air, itu saya rusak. Paling sayangnya buku. Buku, betul. Buku hancur semua habis ya. Gila, sudah buku. Apa lagi yang rusak? Motor juga rusak, mobil rusak. Apalagi kerugiannya? TV kemana? Saya sudah dinaikkan ke ranjang, ranjang apalagi habis. Apalagi kalau rasanya besi ya, dan kayu, meja makan, sofa semua habisnya. Butuh biaya besar kan? Pemulihannya cukup lama nggak? Tentu saja menimbulkan penderitaan nggak? Oleh karena itu bahaya banjir itu sungguh-sungguh menambah penderitaan. Demikian juga Oga yang akan kita bahas ini lebih bahaya, lebih menderita. Tapi kebanyakan kita tidak menyadari, bahkan banyak yang tidak mengetahui banjir Oga. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama disebut Kamoga. Kalau ada laptop saya ada gambar yang lebih lucu. Kamoga itu dari Kama Oga, yaitu banjir karena perbuatan karma, perbuatan. Perbuatan kita biasanya berdasarkan respon terhadap yang kita terima dari panca indera. Ya. Kita umat Buddha ada berapa indera? 6, satu pikiran. Tetapi yang lebih aktif ini dari panca indera. Dari apa? Mata. Kalau mata ini lihat ya. Apa? Ya, yang enak dilihat, yang cantik-cantik, yang indah-indah, benar? Ya. Kalau lihat yang tidak cantik, langsung jelek. Ya, sebaiknya kita yang mengerti jangan melakukan itu. Ya. Tapi kalau ada yang melakukan itu, tidak apa-apa kita mengerti bahwa pada dasarnya mata ini ingin kita yang nyaman. Tapi kalau kita kenapa nggak boleh ramani? Karena begitu kita menolak itu dosa mencintai, ada kebencian, ada rasa penolakan. Itu bibit ke neraka. Kita jangan
Jangan tanam bibit itu, jangan dibuat subur ya. Kalau terlanjur bagaimana namanya dia sudah berlalu, karena dia akan datang ya. Itu mata, telinga ingin apa? Mendengar apa? Musik. Dengan yang bagus-bagus gitu kan. Misalnya baju sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah seperti sekarang Anda mendengar dhamma, itu juga yang baik. Nah kita berharap mendengar suara yang indah, yang merdu. Begitu ada suara yang kencang, keras, sampai dengan telinga sakit, apa yang terjadi? Marah ya. Itu respon ya. Jadi semua ini dipatah yang kita terima. Dipatah itu hasil perbuatan kita yang lampau ya. Waktu kita mendengar suara tidak nyaman, melihat yang tidak nyaman, tidak masalah. Asal respon kita tenang, seimbang. Jangan marah. Kalau marah, bibit apa? Kebencian, termasuk kelompok dosa mulai kebencian. Bibit apa itu kalau dosa mulai? Kan kita ada LDM ya. Kalau lomba itu bibit retak. Kalau dosa kebencian bibitnya neraka. Moha itu adalah akar dari lomba dosa. Kalau ada moha pasti ada lomba dosa. Kalau tidak ada moha tidak akan terjadi lomba dosa. Yang oleh karena itu mendengar dhamma salah satunya cara untuk mengangkas, untuk memotong moha minimal berkurang. Nah, respon yang terjadi is okay, nggak apa-apa. Tetapi kita jangan merespon buruk gitu ya. Ini hasil nih. Saat Anda melihat, wah ada wanita cantik, itu hasil perbuatan engkau yang baik. Kalau melihat yang buruk, misalnya tong sampah berantakan, begitu bangun, mendengar suara teriakan-teriakan, itu hasil. Yang penting Anda jaga, oh saya mendengar suara tidak nyaman, oh ya nggak apa-apa, wajar, dipakak dulu, sedang berbuat. Kalau lagi melihat yang tidak nyaman, sampah berantakan, ya saya jangan marah. Sebaliknya berbuat yang baik, apapun bersih. Apalagi telinga hidung kita biasanya dingin, ya. Ya. Oleh karena itu biasanya wanita suka semprot sendiri pakai parfum ya. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia ingin mencium yang baunya enak, yang wangi. Begitu kalau tidak wangi aja, maaf misalkan ada yang lepas angin aja, yang depan, lepas angin, pas makan jengkol. Gimana? Responnya apa? Masih marah nggak kok? Marah nggak? Marah nggak yang di belakangnya? Marah. Kan tadi dibilangin responnya netral. Ya. Karena itu adalah dipakar hasil karena lampau kita. Mungkin dulu kita pernah lepas angin di depan orang. Jadi waktu kita terima wajar. Harusnya timbul karuna, belas kasihan. Oh kasihan, berarti perutnya nggak nyaman. Dia lepas semoga dia berbahagia. Begitu ya. Dulu saya retret juga begitu ya. Lagi meditasi masuk ke dalam, atau banyak bisik sekali pada hati semua. Saya tetap aja lanjut. Terus nih goyang-goyangnya dibangunin. Saya ada apa ya? Karena meditasi kita harus fokus dulu ya. Dan ke dalam kita turun dulu baru kaget gitu kan. Kenapa? Kamu nggak cium bau? Maaf KENTUT. Cium? Tahu lah ya. Semua kan kesadaran. Meditasi itu kan sadar semua yang terjadi. Tapi kan wajar ya. Yang kasih yang di depan yang lepas tadi. Malu nggak kira-kira? Semoga dia berbahagia. Setiap orang yang kesannya lega, nyaman nggak? Semoga engkau bahagia, bebas dari penderitaan. Bebas dari penderitaan. Jadi yang tadinya marah akan muncul kebencian, yang
bibit-bibitnya neraka, dengan kita kasihan karena itu buat kamu apa nih? Bisa masuk dalam surga atau alam manusia yang mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Respon yang positif ya. Respon. Sadari semua yang kita alami adalah hasil perbuatan lampau yang empat kakak. Itu indera penciuman. Indera apa lagi? Lidah. Kalau lidah kan merasakan yang enak. Kalau rasakan tidak enak bagaimana? Kayak ibu-ibu masaknya enak-enak ya, kasihan. Bapak mengeluh gitu ya. Iya, biasa kan ibu yang masak, bapak yang merasakan ya. Jangan mengeluh, harusnya terima kasih mama sudah masak dari pagi, siang, malam, sudah berusaha ke pasar, sudah masak. Ya. Mungkin lagi stres, ini uang saat ini kok makin kecil karena pandemi. Tidak mencukupi, udah kasih garam, tak kasih garam, tambah lagi garam, kasih lagi, nggak keluar rasanya. Gimana caranya? Ya rasakan, oh ini pakatkan ya terima. Oh ini rasa tidak nyaman, sadari oh ini rasa tidak nyaman. Batin menolak, perhatikan proses pikiran, proses batinnya, perasaannya gimana, terus lidahnya bagaimana. Kurangi, kalau asing kan kalau dilanjut terus bisa darah tinggi. Ucapkan dulu, misalnya mau beritahu istri tentang asingnya boleh nggak boleh, tapi nanti cari momen yang tepat. Tapi yang paling penting terima kasih ya, sudah diterima karena pernah nggak bapak-bapak ucap begitu? Atau yang masih belum berkeluarga, terima kasih mama. Ada nggak? Ucapkan sebelum terlambat. Karena tidak semua orang masih hidup dan akan terus hidup, betul nggak? Benar nggak? Mungkin tadi siang masak, kalau malam sudah nggak ada. Terima kasih sudah diberikan makanan, ya, sehingga saya bisa tetap bertahan. Lalu indera yang berikutnya apa? Sentuhan, benar. Sentuhan. Sentuhan, biasanya orang mau disentuh yang lembut atau yang kasar? Lembut, nggak mungkin mau dikepak yang lembut. Terutama bayi, ibu bapak perhatikan bayi. Begitu kita usah, senang kan? Sama dengan kucing, kalau kita usah bagaimana? Dia dekat ya. Itu tandanya semua makhluk ini diperlakukan dengan lembut, ini disentuh dengan lembut. Oleh karena itu kita jangan memperlakukan kasar kepada yang lain seperti kita tidak mau dikasari, betul? Ya. Jadi perlakukan dengan lembut, tapi sadari ya itu masih ada nafsu indra. Kalau sebagai rumah tangga wajar nggak wajar? Kalau anda menjalankan kesucian boleh nggak boleh? Berarti ini harus dikurangi semua, kurangi nafsu indra. Ini yang disebut kamuga, banjir nafsu keinginan. Nah, ada yang kedua bawoga. Hati-hati bahwa ada yang kedua bawa oga, yaitu banjir tentang pewujudan. Semoga nih kalau saya nanti meninggal saya lahir lagi. Ada nggak begitu? Ada nggak? Sebagian besar manusia begitu, karena sebagian besar manusia takut mati, takut di end of the world, akhir dari segalanya. Jangan takut, kita pasti lahir. Tapi mohon maaf ya kalau ada yang takut tentang kematian. Dan di satu wihara saya dicegal karena sering bicara tentang kematian. Padahal guru agung kita menyampaikan kepada kita perenungan terhadap kematian itu penting sekali supaya kita pasti banget. Terbiasa dan tahu caranya. Misalnya Anda kalau tidak pernah mengalami hujan, Anda kan tidak tahu harus mengapain. Hujan jangan dewasa ternyata. Tapi kalau Anda ada pengalaman, kalau hujan itu kita bawa payung, benar? Atau pakai jas hujan,
sehingga terlindungi badan tidak sakit. Ada pengetahuan, ada pengalaman, mengerti, sehingga kalau waktu hujan datang, no problem, saya tahu apa yang harus saya alami. Nah begitu kan, kita harus tahu apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan. Jadi itu tidak pasti, Bapak. Kematian itu pasti jadi ditakuti. Karena kadang-kadang kita mati, kita nggak tahu kita mati. Karena saya pernah mati suri ya 2 kali. Orang luar mengatakan saya mati, saya tidak tahu saya mati. Sudah tidak jalan. Yang menderita itu sebelum matinya, seperti ibu bapak, ibu yang bapak nggak maaf, ibu-ibu yang pernah melahirkan. Yang saya tanyakan, sakit itu saat mengeluarkan bayi atau sebelum? Sebelum, bukan 1, bukan 2, bukan 3. Waduh, penderitaan luar biasa itu. Ada nggak yang punya anak? Banyak. Kok malu? Itu kan suatu hal yang nyata. Saya juga melahirkan 3 kali. Tapi saat melahirkan merasa nggak? Enggak, langsung lahir. Menderita senang itu pun kematian. Itu saat mau menuju kematian itu luar biasa. Tapi kalau sudah keluar, kita nggak tahu seperti anak mau keluar pintu, mana pintunya itu pintunya perlu perjuangan berjalan menuju pintu. Itu pintu keluar, saya udah keluar. Ya seperti itu. Nah, di sini kita sering semoga nanti kalau setelah mati atau lahir lagi, saya lahir ke alam bahagia. Saya lahir jadi ini, jadi itu, jadi ono. Ada keinginan itu disebut kama, ya, perbuatan yang penuh nafsu ingin terlahir lagi. Padahal ada guru agung kita lahir itu duka. Berarti setelah lahir, karena begitu lahir ada paketnya tuh, seperti pakai gimana? Kalau kita makan gimana? KFC. Ada paket yang mati. Begitu lahir 2 pasti sakit, pasti mati. Ini satu paket yang penuh gelombang juga kita, penuh berbagai macam perjuangan. Tapi umumnya manusia takut mati dan ingin lahir lagi. Bagi yang mengerti justru takut lahir lagi. Tapi kita tidak boleh ingin lahir atau tidak lahir. Itu jadi kama bawa bibawa tanpa lagi. Kalau kama bawa tanpa ingin lahir lagi, itu tidak bibawa tanpa tidak ingin lahir. Dulu tidak boleh. Jalanin aja. Yang penting apa yang kita lakukan saat ini. Kalau kita ingin hidup yang baik seperti manusia dan dewa, kita kumpulin perbuatan baik. Jangan sedikit-sedikit marah, jangan orang lepas angin aja marah, hal kecil-kecilan saja marah, apalagi hal gede. Dan marah. Kita udah banyak kan ibu bapak, saya yakin mungkin lebih pandai dari saya, karena tiap minggu datang mendengarkan ceramah dari para biku, para romo, ramani, betul? Lebih banyak pengetahuan, harusnya lebih pintar dalam mengelola kehidupan ini. Harus bagaimana sih? Direnungkan setelah belajar itu direnungkan. Ini begini, lalu saya mau kemana? Saya mau bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Benar direnungkan. Direnungkan ya, direnungkan. Dari saya kecil saya tanya, saya lihat kayak saya kok makin tua, kok bapak makin tua. Nanti saya makin tua, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya belum ngerti, saya cari tahu kesana kesini. Belajar ini tentu dhamma. Dan dhamma ini yang bisa lebih jelas, lebih tahu arahnya. Jadi begitu tahu satu pengetahuan, meskipun sama, kita dengerin baik-baik. Karena setiap orang punya cara click on, cara mencerahkan dengan cara yang berbeda, momen yang berbeda. Kadang si penceramah yang bagus belum tentu timingnya kita bisa cerah di saat dia ceramah. Kita mungkin cocok dengan penceramah kedua atau ketiga, padahal caranya nggak begitu pandai.
Tapi begitu kita ikut pas timingnya, pas waktunya, pas kita tercerahkan. Nah itu terus mau tercerahkan, ini lebih mengerti, yang ini tercerahkan, ini cerah. Seperti Anda lihat banyak lampu terang dan ruangan itu. Ini cerah, ini cerah, ini cerah, ini cerah. Tercerahkan semua, ya, sehingga mengerti jalannya. Nah itu baru keinginan untuk lahir. Lalu ada titik ogah, titik ogah, banjir. Titik itu pandangan sawah, banjir dengan pandangan sawah. Seperti apa sih pikiran yang pandangannya sawah? Dia tidak percaya akan hukum karma. Ada nggak yang tidak percaya pada hukum karma? Ada ya? Seperti apa Pak? Kita di sini semua di luar negeri percaya hukum karma nggak? Benar. Kalau benar, kita yakin hukum karma 100%, kita jangan berbuat salah, tidak berbuat jahat. Karena kita sudah tahu karma baik hasilnya baik kebahagiaan, karma buruk menghasilkan keburukan penderitaan. Pasti tidak akan melakukan. Berarti kita belum 100% kalau masih melakukan. Kita bicara intern untuk mengevaluasi intern. Jangan bicara di luar, apalagi bukan murid tentu tidak percaya. Makanya mereka berbuat, maaf pakai bahasa sehari-hari, semau mau gue, betul nggak? Nah, semau saya senang kok. Karena pandangannya hidup ada sekali, ya udah habisin semau mau gue. Terserah kamu mau bagaimana, betul? Itu pandangan salah. Lalu kalau ada begitu bagaimana? Ya, kasihan. Dalam hati semoga suatu hari dia bisa tercerahkan, mengerti tentang hukum sebab akibat. Karena kita kalau yang mengerti hukum karma sebab akibat, kita tahu akibatnya sebabnya, kita akan diminimalisir, mengurangi sekurang-kurangnya. Semampunya tidak dilakukan yang buruk, tetapi untuk yang baik kita akan memaksimalkan. Usahakan sebaik-baiknya. Betul? Sudahkah kita lakukan? Tadi kan katanya kita yakin pada hukum karma ya. Sudah lakukan. Setiap pagi coba bangun pagi bersyukur ya, masih bisa bernafas. Tapi ada kesempatan untuk berbuat lagi, bisa memperbaiki. Yang karena kalau kita terlahir di tempat apa yang bermanfaat, tidak ada kesempatan, sulit. Ada tapi sulit. Empat apa yang bermanfaat itu sulit, apalagi di neraka. Al-Fatihah juga sulit. Asura juga sulit karena pikirannya jahat, selalu ingin membuat orang lain atau makhluk dan menderita. Bidana bisa, tapi sulit. Bisa. Coba contoh binatang yang berbuat baik. Ada yang bisa beri saya contoh? Ada kan anjing yang terkenal filmnya yang selalu melayani bosnya, tuannya? Ada ya? Ada. Kucing anjing yang sekitar kita, dan ada binatang yang sekitar supaya bisa melihat. Menyusui anaknya berbuat baik, menjaga rumah, si anjing menjaga rumah untuk tuannya berbuat baik. Berbuat baik. Bahkan saya pernah diterima dari teman kasih video, itu nanti bisa belanja loh. Di pasar ya. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi itu video gitu ya. Jadi itu bukan foto ini. Disuruh dia pandai, bisa ke pasar, dia bisa jalan sendiri itu, dia kasih uangnya, lalu siapin keranjang di belakang. Dia bisa pakai keranjang sendiri. Nah kita kalau manusia, kalau diminta tolong oleh keluarga jangan sampai menolak, malu kan ada anjingnya. Nah kita bisa ya, dilatih sekali dia mau berbuat baik. Tapi sulit ya. Kalau nggak pandai nggak bisa. Kalau tidak dilatih tidak bisa, susah. Ya, diberitahu. Nah kalau binatang saja bisa dilatih menjadi baik, apalagi kita ya. Kita kan manusia, manusia itu dari kata mano usah.
Mau itu pikiran luhur, satu makhluk yang mempunyai pikiran luhur. Harusnya lebih smart ya, harusnya lebih baik, betul kan? Seharusnya ya, karena manusia seharusnya mempunyai nurani pri kemanusiaan. Sekarang mungkin jarang, waktu saya kerja sering dengar ya, ini manusia penuh pri kemanusiaan. Kamu ini nggak mempunyai pri kemanusiaan, artinya apa? Artinya apa? Jahat ya, tidak baik ya, tidak punya belas kasihan, gitu ya, kejam, gitu ya. Oleh karena itu kita jangan kejam. Kalau masih mau disebut manusia, kalau kita kejam, berarti kita tidak mempunyai kemanusiaan. Berarti kita bukan manusia, meskipun bentuknya manusia. Bentuknya manusia, frekuensinya, batinnya, pikirannya bukan manusia lagi. Sudah mungkin binatang, kalau sering selingkuh, sering berbuat gak benar, sering berbuat kasar, memukul, itu seperti maaf katakan binatang, karena dia tidak tahu mana yang boleh, mana tidak, mana yang layak, mana tidak, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak bisa membedakan, tidak ada pannya. Oleh karena itu kita jangan, karena kita manusia, makhluk yang luhur. Begitu mau lakukan sesuatu, oh saya manusia, makhluk yang luhur, tidak pantas, jangan lakukan. Kalau kita selalu berpegang seperti itu, yakinlah, berarti Pancasila itu sempurna di tangan kita. Berarti telah pasti lahir jadi manusia minimal, bisa masuk surga kalau sering berdana, berbuat baik, menolong makhluk lain. Inti berdana itu sangat murah hati, ingin makhluk lain tidak menderita. Bisa jadi dewa dewi. Itu yang disebut titik obat. Banjir datang pandangan salah. Jangan sampai kita sering mendengarkan dhamma masih mempunyai pandangan salah tentang ini. Pelajari pandangan salahnya. Kenapa sih keyakinan saya pada stok akibat kurang, kenapa sih? Di mana keraguan saya? Karena kalau salah satu ada keraguan di dalam diri, tidak bisa mencapai kesucian. Karena seorang sopapanya harus mengikis pici-pica keraguan pada dhamma. Harus kuat di dalam dhamma. Yang keempat adalah pandangan salah atau banjir. Ya, banjir yang keempat itu tidak mempercayai hukum empat kebenaran mulia. Ada yang mengatakan empat kebenaran mulia apa? Bunyinya apa empat kebenaran mulia? Satria Resa Candi. Adanya duka. Adanya duka. Terima kasih Cici Edward. Teman-teman. Adanya duka. Duka itu apa sih? Sama nggak dengan duka bahasa Indonesia di duka? Itu bahasa Pali di UKKHA duka. Dengan duka di duka. Bahasa Indonesia duka itu simpel sedikit, hanya kesedihan. Bagian kecil daripada duka bahasa Pali. Duka bahasa Pali itu sangat luas ya, ada 14 jenis. Termasuk lahir itu duka, usia tua duka, sakit duka, Mati. kematian duka, berkumpul dengan orang yang tidak kita cintai duka, berpisah dengan yang kita cintai duka. Yang tadi berpisah dengan orang yang kita cintai, sebelumnya kan berkumpul dengan orang yang tidak kita cintai, atau lebih gampang dimengerti, berkumpul dengan orang yang dibenci. Duka kan? Duka ya. Ada yang bisa mau masuk wihara, ya, ada sendalnya itu pelajari bisa masuk, pulang. Kenapa pulang? Ada sendal si A. Kenapa sendal si A? Berarti ada si A dong, Bu. Kenapa begitu? Gak nyaman kalau dia si A. Kenapa? Kan harusnya turut bahagia si A bisa mendengar zaman. Semoga
mungkin yang tadi tidak berkemudian bisa menjadi lebih baik ya. Benar? Duka juga tidak tercapai apa yang diinginkan. Banyak keinginannya yang tercapai atau banyak yang tidak tercapai? Tidak tercapai. Banyak tidak tercapai. Oleh karena itu Guru Agung menyatakan hidup itu duka. Tapi jangan salah paham. Ada yang salah paham, pesimis amat ya umat budaya. Ya tidak, realita. Ajaran Guru Agung tidak mengajarkan optimis, juga tidak mengajarkan pesimis, tapi realita. Faktanya begini kok. Kenyataannya begini semua. Kita lahir, kita ngalami duka nggak? Buktinya apa? Begitu lahir kan bayi mana ada yang ketawa? Ada nggak? Ada. Nangis. Bayi nangis. Saya belum pernah dengar bayi begitu lahir ketawa. Ya dari kan? Bisa lari susah dokter yang nangis juga. Iya, karena begitu lahir pas usia sakit mati menderita. Ya. Duka itu ada duka karena punya jasmani, punya batin nih duka begitu mungkin ditabrak motor, ya. Sakit nggak? Sakit. Begitu kena api fisik sakit, ini sakit jasmani, sakit batin. Tiba-tiba ada yang mencaci maki yang salah yang lain, dia caci maki kita, sakit nggak? Hah? Sakit nggak? Oh sakit ya? Kan kita nggak salah, yang salah orang lain. Tapi kenyataan karena moha kegelapan batin kita sakit dicaci maki. Dia caci maki, saya harusnya mikir, bingung kenapa caci maki, masalah siapa ya? Gitu. Kadang-kadang mungkin yang caci maki itu yang salah loh. Ya, karena misunderstanding, karena kesalahan bisa marah. Hanya marah. Kita kalau orang marah kita pikir dulu, ini salah saya, oh ya saya evaluasi, terima kasih sudah diberitahu. Tapi kalau bukan salah kita, mungkin kamu salah, mungkin yang salah bukan saya. Kasih tahu siapa yang salah. Tapi kita terlalu cepat respon sehingga tidak bijaksana. Kebiasaan kejelekan kita selalu dengan loba dosa moha ini muncul sebagai respon kita, sehingga yang kita nggak bisa setuju lagi menderita semakin lama. Tapi kalau sudah mengerti, sering mendengar nama orang, mundur dulu, minimal stop dulu. Ya, kalau saya ada nggak pandai saya, termasuk lebih lemah. Jadi kalau ada apa-apa saya diam dulu, mikir dulu, salah di mana gitu, renungkan dulu. Karena kalau kita respon cepat sekali, memang tidak mudah. Kita harus belajar bertahap. Oleh karena itu, kalau kita tahu orang itu ada perubahan, ada hukum anicca artinya apa? Tidak kekal. Perubahan tidak kekal. Kalau ibu bapak ada benci seseorang karena kesalahan seseorang, jangan marah, benci terus karena apa? Satu, tidak baik untuk Anda, yang pasti menyerang ke fisik dari sakit. Kedua, mungkin itu sudah berubah, betul nggak? Tapi kita karena moha kegelapan hati, kita cengkram kesalahan, misalnya si A yang salah, kita cengkram yang lampaunya kesalahannya. Padahal A yang sekarang sudah berbeda, sudah berubah. Tangkap nggak dia? Ibu bapak kalau melihat sungai yang mengalir, seperti sungai airnya sama, padahal nggak sama setiap detik. Dia mengalir kok. Air yang tadi kita lihat sudah muncul ke sana. Yang kita lihat mungkin kita masih melamun melihat air itu ini sudah berlalu. Air yang itu terus mengalir ganti-ganti. Ya, benar? So don't regret, jangan mencengkram. Karena kebanyakan kita mencengkram yang salah. Jangan melekat. Ya. Lalu duka yang kedua, dibagi nama duka. Duka karena ada perubahan. Ya kita ini kan sama semua. Kita bisa, mari kita mendengarkan dhamma, kita punya bakti bersama.
Tapi karena COVID mungkin ada beberapa teman, ada nggak di sini kuman yang kena COVID? Ada? Ada. Siapa yang pernah kena COVID? Nggak ada yang kena. Semua baik-baik saja. Oh, ada yang kena ibu ya. Satu, ya bisa melewati dengan baik ya. Satu. Saya juga kena, ya karena anak-anak. Saya sudah jaga tidak keluar, tapi anak-anak saya pernah. Tapi bisa lewati dengan baik. Tapi semua bisa lalu dengan baik. Bipakkan apapun yang kita temui. Tapi ada nggak kena COVID lewat? Bukan berlalu dengan baik, lewat. Ada? Tidak alam. Itu berubah. Saya selama COVID sering menerima telepon WA karena sulit tidur karena nggak masuk terus. Ini Ramani, papa saya sakit, ini suami saya, ini istri saya. Ini bagaimana? Ini saya tangani ini. Kita harus dampingin terus untuk memberi support kekuatan. Ada yang banyak meninggal, ada yang temannya meninggal, ada yang suaminya meninggal, ada istrinya, ada orang tua, ada yang pamannya, keluarga banyak sekali. Perubahan, kira-kira gampang kan menerima perubahan itu? Oleh karena itu usahakan setiap pagi renungkan Abinah, ulang membaca ini. Masih ingat nggak? Ada Abinah? Di sini ada halaman berapa? Coba lihat, di sini ada Abinah. Apa? Jarang mungkin, jarang anak itu, biarin jarang mungkin, biarin anak itu. Artinya apa? Saya wajar mengalami usia tua. Hati-hati, wajar mengalami usia tua. Itu usia tua kan biasanya apa? Sakit kaki, itu kan? Pegel-pegel. Karena saya juga udah dengar, ya, perasaan kamu apa? Jadi wajar kan? Ya jangan, aduh, saya kok sakit banget. Ini fisik sudah sakit, ditambah batin sakit, mengeluh, tambah sakit. Kesadaran oh sudah semuanya wajar sakit, semuanya berlalu. Ya. Nah ini bagus ya, halaman baru Abinah dibaca, direnungkan bahasa Balinya, bahasa Indonesianya. Sehingga suatu hari saya wajar, ya kan, berpisah dari semua yang saya miliki. Ada? Coba lihat, aku adalah pemilik kamarku sendiri, kan, bergantung kamarku sendiri. Lihat, segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar berpisah dariku. Jadi kalau ada yang berpisah, Ramani gimana tak sedih, pasangan saya meninggal, sedih boleh, wajar, tetapi jangan berlebihan. Oh iya, saya sudah ditinggal, sudah sendiri. Lalu apa yang harus saya lakukan dengan kesendirian saya? Renungkan, tetap bisa berbuat positif kan? Tetap bisa berbuat bajikan. Benar? Itu yang harus dilakukan. Karena orang lain yang datang hanya mengucapkan duka pergi. Anda sendiri yang harus bangkit. Kita sendiri yang harus kuat. Kita sendiri yang harus cari solusinya. Kita sendiri yang harus mensugestikan diri saya mampu melewati ini dengan baik. Ingat ya, kita semua harus punya sugesti diri sendiri yang menguatkan diri kita sendiri. Nah, lalu ada duka, viparinama duka. Duka karena adanya, tadi kan duka karena perubahan, viparinama duka. Ada sangkara duka, duka karena pancakanda. Begitu kita lahir, sudah ada pancakanda, sudah ada tubuh jasmani, ada batin. Ini pasti duka. Tidak ada yang punya tubuh jasmani batin dan duka. Karena jasmaninya kalau tersudut mati duka, betul? Tersudut dan air panas duka, betul? Sederhana saja. Belum yang lain-lain. Batin duka, duka juga. Jangan dicaci maki orang. Orang lepas angin aja, orang nyaman kita duka. Jadi saat kita nggak senang orang di depan kita lepas angin, kita timbul benci marah, itu aja kita duka, menderita. Karena
Respon yang negatif itu adalah dari batin yang tidak bahagia, yang tidak nyaman. Batin yang nyaman, bahagia, responnya pasti selalu positif. Jadi kalau lihat orang responnya positif, oh batinnya bahagia, batinnya terlatih. Kalau suka marah, benci, kasar, wah batinnya menderita. Jangan balas penderitaan lagi. Tunggu tahun 16 kasihan. Semoga dia terbebas dari penderitaan. Semoga dia punya kondisi jalan yang lebih baik. Nah, duka ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Ibu bapak, kita duka. Sebabnya apa? Tadi kan duka. Apa duka? Karena lahir, karena usia tua, usia tua sakit, karena kematian, tidak mendapat apa yang diinginkan, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan orang yang dibenci, gitu ya. Masih banyak lagi sedih, kesedihan, rata tangis. Itu duka, macam-macam duka. Sebabnya apa? Kenapa bisa duka? Masih nggak tadi bawah obat? Keinginan untuk lahir, kita sendiri kok yang ingin lahir. Kalau lahir ada jasmani, ada batin, yang pasti duka seret. Pakai hemat ini kita dapat, pasti menderita. Kalau kita nggak mau pakai hemat ini, pakai kehidupan ini, bagaimana caranya? Harus menjadi suci supaya tidak terlahir lagi. Wah, tidak terlahir lagi, takut loh. Saya mau lahir lagi. Dulu saya ada punya guru dhamma. Beliau sangat pandai, sudah pakar, sudah tinggi. Tapi takut tidak terlahir lagi, mau lahir lagi. Itu alasan. Tapi dia mau, boleh nggak boleh, silakan. Kalau masih suka, masih belum kapok, ya silakan. Saya mau lahir lagi, ya silakan, nggak apa-apa. Kan tiap orang kan punya hak, ya. Lahir lagi, saya mau, ada yang bilang, saya mau lahir lagi, saya mau ketemu dengan suami saya lagi. Bagaimana caranya saya bisa bersama suami saya lagi? Saya merintih dari ujung kepala kami ke ujung kaki. Karena waktu kebisampaannya, karena dia bocor itu tekannya kuat banget. Dan belum tentu satu kehidupan terlahir bersama lagi. Bisa lingkungan dilihat kehidupan. Dan mati saya kasihan banget. Tapi masih mau seperti itu boleh nggak? Boleh. Apa yang harus dilakukan? Lakukan aja. 4. Keyakinannya sama, kebaikannya sama, kebelas kasihnya sama. Itu dijalani kalau sama-sama, kamarnya sampai sama lahirnya. Tapi harus dilengkapi, dengan jenis yang berbeda. Nanti kalau ingin bersama lagi ternyata suami lagi jadi perempuan, saya lagi jadi perempuan, lesbi dong. Kita harus hati-hati ya. Jadi ajaran saya begini benar tak lama nih, kurang lengkap. Hati-hati. Jadi di dalam pernikahan harus hati-hati. Makanya kalau dia homoseks, ya, lesbian, mungkin mereka ada salah pandangan, salah ucapan gitu. Jadi kehidupan ini begitu. Ya, jadi ingat 4 kebenaran mulia, tahu mengetahui tentang duka. Tahu sebab duka itu apa? Keinginan, tanha. Oleh karena itu stop keinginan. Caranya gimana? Sadari dulu, kita nggak mahir. Seseorang yang tidak terlatih masa tentu tidak jadi cek, tidak cangkangnya masa, betul? Harus berlatih. Nah, kita berlatih. Seorang yang ahli kungfu juga sering berlatih, kan? Bukan harian, mungkin tahunan baru dia bisa. Lalu bagaimana kita? Berlatih. Begitu ada keinginan makan, oh sadar, ini muncul keinginan. Itu sudah terlambat sesungguhnya. Itu sudah miliaran keinginan muncul, tapi kita belum sadar. Tidak apa-apa. Lebih baik terlambat, nanti lama-lama dari awal. Begitu belum muncul keinginan, ada keinginan kita sudah tahu. Caranya gimana? Sering-sering meditasi. Sadari, oh ada keinginan mau bicara, ada keinginan ingin duduk, ada keinginan melangkah, ada keinginan untuk apapun itu. Mau ke pasar belanja, ada keinginan mau pergi bekerja, bapak-bapak. Sadari
tadi minimal keinginan itu disertai dengan lomba. Misalkan, saya mau ke pasar masak, tujuan saya baik supaya suami dan keluarga saya, anak saya sehat. Semoga mengkondisikan mereka fisik yang prima sehingga bantu mereka berkembang lebih baik, lebih bijaksana. Si bapak juga demikian. Saya mau ke kantor, mau ke tempat kerja, berusaha. Semoga saya mampu mempunyai penghasilan yang benar, bisa menghidupi anak istri dengan baik dan benar, sehingga mereka bisa hidup bahagia, layak, dan membuat mereka lebih baik, lebih bahagia. Semoga mereka berbahagia. Semoga saya pun bisa mampu dengan mungkin hasil lebih bisa berbagi yang lain juga, benar, membuat makhluk berbahagia, betul kan? Berarti menginginkan makhluk bebas dari penderitaan. Begitu Anda ingin makhluk lain bahagia, nanti bebas dari penderitaan. Jadi kita boleh nggak boleh melakukan kehidupan sehari-hari wajar, kita masih sebagai layman, sebagai umat biasa yang belum mencapai kesucian. Tapi kita tingkatkan dengan pengertian nama yang kita dengar, kita tingkatkan. Jangan masih sama. Kalau masih sama rugi loh. Anda kelihatan kok nggak ada peningkatan, betul? Betul nggak? Pasti harus ada perubahan. Tapi yang saya lakukan sama, masih masak, masih mencari nafkah untuk keluarga, no problem. Diiringi dengan pengertian yang baik dan benar. Kualitasnya Anda kerjakan sama, tapi kualitasnya sudah meningkat. Misalnya saya pelihara, semoga ada kesempatan saya berbuat baik dan bisa nih banyak sampai yang mengkondisikan merealisasi mimpi. Kapan ya nggak tahu. Semakin Anda repot-repot terus sering berlatih lebih cepat, tapi kalau tidak meditasi dia lama, tapi suatu saat akan, karena Anda sudah bertekad. Kalau Anda bertekad merealisasi nibbana, otomatis itu Bapak yang takut kemakmuran, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan dunia itu terlampaui, surgawi sudah terlampaui. Jadi sebelum merealisasi nibbana ini sudah Anda lalui pasti berdasarkan tensi porsi seberapa banyak Anda lakukan. Jadi kita itu tidak lepas dari keinginan. Saya pun masih banyak keinginan berbuat baik, keinginan untuk berceramah. Kan keinginan ada dua ya. Yang buruk itu tanha, tapi yang baik itu canda. Jadi kalau Bapak mau kelihara, Ibu mau kelihara termasuk tanha atau canda? Hah? Mau meditasi? Mau baksos? Mau mancing? Mancing apa? Canda atau tanha? Canda kan yang baik, tanha yang buruk, yang mana? Tanha ingin memuaskan doa. Loh saya mancing enak loh, tenang, damai. Kamu tenang damai, makhluk lain menderita. Bayangin kamu yang kecantel gitu. Coba bayangin lidah kita cantel terus ditarik. Lidah kita bertempat sampai nyawa kita meregang. Betapa menderitanya. Kita kenyaman mancing, tapi membuat lain menderita ya tidak bijaksana, jangan. Lalu bagaimana? Meditasi nyaman, damai, Anda bakso bahagia. Coba kalian bakso, biasa menerima, sekarang berubah, saya memberi. Begitu, lihat Ibu Bapak ya, tangan begini, coba Ibu Bapak begini tangannya. Ayo coba, berat nggak? Ya mungkin 1 menit nggak lama, nggak apa-apa. Saya minta Bapak Ibu begini 1 jam. Coba kalau begini. Kalau lepas kan nggak mungkin 1 jam itu bagi misalnya mau bagi orang bakso 1 jam itu nggak bisa ikhlas. Kalau kita lepas pasti cepat lepas juga. Nah begitu saat kita menerima pemberian dari orang jujur bahagia, betul? Bahagia dong. Bisa dapat barang beras, dapat handphone, dapat apapun pemberian orang bahagia. Tapi pernah nggak Bapak Ibu? Saya pernah bahagia mendapat beras. Saya berikan orang beras. Bahagianya itu luar biasa, tidak bisa dibeli. Coba praktekkan. Wah Ibu, saya nggak mampu
membeli beras mahal. Saya yakin ibu bapak di sini pasti punya 1.000 ya. Dan kan orang 1.000. Kalau orang yang butuh, banyak kan pengemis. Anda perhatikan, mereka bahagia. Tapi kayaknya kurang bahagia, 1.000 nggak bisa beli apa-apa. Ada tambah 5.000, bahagia lebih bahagia. Anda mau lebih bahagia, tambahin 50.000, lebih bahagia. 50.000 banyak yang bisa kita belikan. Mungkin kita bahagia. Tetapi kebahagiaan yang kita lepas 50.000 ke yang lain, itu bahagia jauh lebih bahagia. Sederhana aja ibu bapak. Misalnya bapak ibu ada makanan buah-buahan di rumahnya nggak apa-apa, jangan saja. Pasti akan memberikan kebahagiaan kepada para pemulung, tukang sapu, penghuni dan lain-lain. Jadi ibu bapak kalau lagi menderita lebih sedih, berdana itu cara yang paling canggih. Tapi jangan karena sedih, menderita baru berdana. Jangan juga seperti itu, ya. Iya, tidak baik juga. Nah, setelah tahu tanha yang membuat kita menderita karena duka, kita harus hentikan. Jalan ketiga, yang satu, pada badan mulia adanya duka. Yang kedua, tahu sebabnya duka. Yang ketiga, lenyapnya duka. Lenyapnya duka. Ya. Lebih cocok adanya duka. Karena lenyap konotasinya seperti ini, bilang tidak padam. Yang namanya padam itu sedikit demi sedikit, dikikis sedikit. Padamnya duka apa? Nibbana. Tidak ada duka. Kalau surga masih ada duka? Surga masih ada duka? Masih. Karena apa? Karena masih termasuk kama sudah di bumi, masih termasuk dimensi yang mempunyai nafsu. Lalu yang terakhir, keempat, Adanya jalan. jalan menuju padanya duka. Dengan apa? Cisirha. Yang lain, jalan supaya kita bisa merealisasi nibbana. Cintelapan. Jalan mulia berunsur 8. Nah, ini harus dimengerti ya. Ada yang satu, pandangan benar, pengertian benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. Kalau para itu, kalau kita layman, orang biasa, bermata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan sama-sama di konsentrasi yang benar. Hati-hati benar di sini artinya tidak mengandung loba dosa moha. Ucapan yang benar, ucapan yang memuji bagus, hati-hati. Kalau dia mengandung loba, kan ada ya kata-kata yang mungkin ada jabatan pengurus wihara yang lebih tinggi mengambil hati, kata kasarnya menjilat. Jadi mengucapkan kata-kata yang mengambil hati. Atau ada bos, ya. Banyaklah sekitar kita bisa melihat ada orang menggunakan ucapan dengan cara memuji untuk menarik manfaat. Tapi kalau dia memuji karena memang dia melihat yang perlu dipuji, tidak masalah. Tergantung niatnya. Cetana dikawai kamang ladani. Yang membuat beda itu kama itu karena cetananya. Nah, itu harus hati-hati disadari. Jangan sampai memuji yang bukan misalkan. Oh, Cisirha lama kita nggak bertemu karena dulu kita sama-sama daya kece. Sekarang mungkin masih ya. Ya, saya sejak sakit-sakit 2016 Desember saya mengundurkan diri. Loh, Cisirha kok tambah muda ya? Tambah muda. Benar? Kita sering kan melihat itu kan? Sesuai data kan? Ingat loh sila keempat, bukan berbohong. Bukan berbohong saja, fitnah, sampah, palapa, bicara kasar, bicara tidak sesuai data. Sesuai data nggak? Usia bertambah nggak? Kalau usia bertambah, Cisirha jadi contohnya nggak apa-apa ya. Kalau usia bertambah ada perubahan nggak? Ya perubahan. Bapak ibu kan lama nggak ketemu, saya juga di perubahan.
pasti. Jadi kalau kita bicara sesuai data, jangan diucapkan. Kalau makin cantik, wah jika makin cantik, mungkin ya? Mungkin ya. Kan inner beauty mancar perlahan. Ada yang makin bijak, makin bisa dilihat. Mungkin dia menua, tetapi gerut-gerutnya sudah ada, tetapi tidak ada ketegangan. Di mana saat kita bertatapan, saat kita berinteraksi, nyaman, damai batin kita melihatnya. Cantik gak itu? Ya, cuma manusia pada umumnya melihat cantik dengan target tertentu. Ya, bisa matanya harus begini, hidungnya harus begini, gitu ya. Itu ya karena kita mengangkat data satu ya. Nah itu JMB 8 itu harus hati-hati dan beliau berunsur 8. Banyak sekali umat salah paham dikira satu persatu, itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu itu mencakup semuanya di dalamnya. Kalau orang berbuat baik pasti pandangannya benar, pengertian benar, ucapannya juga benar. Kalau berbuat baik, maaf, misalnya bakso, berikan dengan sopan ya. Terima kasih, walaupun dana 5.000 ke tukang penulis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan apa yang Pak. Begitu tuh bakso bagi beras. Terima kasih. Kenapa diucapkan terima kasih? Karena beliau sudah mau menerima. Kalau tidak ada yang mau menerima, kita bisa berbuat baik kan? Bisa, kita berterima kasih loh, karena ada kesempatan berbuat baik. Nah oleh karena itu JP8 ini dalam mulai berusaha 8, jangan pikiran satu-satu, tidak satu kesatuan. Ucapan yang benar, perbuatan yang benar, ya. Jadi harus diperhatikan satu kesatu. Jadi saya waktunya. Oke, ini bagaimana sih cara menyeberangi? Ada seorang dewa, satu sosok dewa yang bilang seorang sebagai manusia. Sosok dewa bertanya kepada Sang Buddha, pertapa bagaimanakah cara Anda menyeberangi banjir ini? Ya, karena beliau sudah tidak berbuat banyak pasti, tapi hanya sampai dewa tidak bisa suci. Sang Buddha mengatakan, dengan tidak berdiam, saya menyeberangi. Dengan tidak mendorong, saya menyeberangi pantai seberang. Kenapa? Kalau saya diam, saya menggelam. Kalau saya mendorong, saya aneh. Ibu bapak yang bisa berenang, bisa berenang? Siapa bisa? Saya tidak bisa. Tapi teorinya kira-kira mengerti. Ya, kalau dia tenggelam ya. Kalau mendorong rotak-rotak tenggelam nggak? Apa dia? Artinya di dalam kehidupan samudera ini arusnya sangat kencang. Kita jangan menolak, jangan terus menolak ini nggak mau, itu nggak boleh. Di ruangan dalam sana tidak boleh dilepas angin ya, kan nggak lucu ya. Itu alami orang lepas angin. Ya tetapi jangan mentang-mentang wah ini mudah-mudahan bisa lepas angin seenaknya. Usahakan kalau bisa lepas di luar. Ya. Nah, kalau sudah tidak disadari dan tidak terkendali, terlepas, ya, apa boleh buat, gitu ya. Nah itu harus disadari. Jadi jangan merontak, artinya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Juga tidak diam menjadi kita malas dinamika, tidak mau ada respon, tidak ada action, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang membuat kita hanyut, tenggelam di dalam misalnya kenikmatan menikmati makanan, menikmati kesenangan indera dari mata, hidung, lidah. Kita hidup dari paparan, ya. Makanan jasmani, makanan batin. Kalau pikiran itu dari batin. Nah ini yang membuat kita berpanjang terus itu. Nah ini yang harus dihentikan kalau mau menyeberang. Kalau mau realisasi ibadah itu harus dihentikan. Menyeberang terjadi bagaimana caranya? Ikut arus, diam tenggelam.
persoalan di sekitar kita ada yang tidak benar, kalau kita bijak melihat, bisa dinasihati. Kalau tidak bisa dinasihati, diam. Karena daripada nanti mereka ngamuk marah, ada timbul kebencian, yang banjir Anda, sayang. Ya. Begitu pun dalam rumah tangga, hati-hati. Kalau ada pasangan yang selingkuh, yang berbuat tidak benar,